Selanjutnya mari kita dengarkan bersama opening remark dari Chairman Tender Academy, yaitu Bapak Tito Loho. Kepada Pak Tito Loho, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Suara saya semoga bisa didengar dengan jelas semuanya ya. Oke, terima kasih Bu Sarah telah memandu pembukaan acara ini. Kami atas nama Tender Academy mengucapkan selamat siang dan selamat datang khususnya kepada narasumber pada kuliah umum hari ini, yaitu Bapak Dr. Djoko Siswanto, pribadi yang saya kenal sangat senang berbagi ilmu, sangat membantu, sangat mendukung, sangat memberikan iklim kondusif bagi industri terkait energi, mulai dari industri migas sampai dengan sekarang menjabat sebagai Sekjen Dewan Energi Nasional. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Djoko dong, dengan aplaus digital kita. Ya. Oke, terima kasih Pak Djoko Siswanto telah berkenan hadir, dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik, generasi muda, calon cendekiawan muda yang telah berkenan bergabung, walau dalam suasana mungkin lemas ya, tapi di bulan suci ini semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberi keberkahan, memberikan wawasan, ilmu yang akan berguna bagi adik-adik sekalian untuk membangun negeri kita tercinta ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan adik-adik kita, para calon cendekiawan muda ini, lalu siapa lagi akan bangun negeri kita? Singkat kata, saya akan menyampaikan sedikit paparan. Silakan operator Mas Adi Heriadi untuk memulai sharing ini. Oke. Apa itu Tender Academy? Tender Academy itu adalah memiliki misi yang sangat jelas, yaitu widen business horizon. Meninggikan cakrawala terkait dengan pemahaman akan ekonomi maupun peluang bisnis yang ada di Indonesia terkait sektor industri. Halaman selanjutnya, silakan. Next slide. Baik. Tender Academy ini didirikan tahun lalu seiring adanya pandemi dan ada iringnya digitalisasi. Tender Academy ini merupakan bahagian daripada Tender Indonesia yang telah hadir sejak tahun 2000, melayani informasi proyek kepada 3.800 korporat ya, baik itu kontraktor, supplier, manufaktur peralatan, manufaktur material, konsultan. Itu yang disebut sebagai member. Di lain sisi, kami juga bermitra dengan ratusan instansi, BUMN, korporat, multinasional sebagai pemilik proyek yang menginformasikan proyek-proyeknya untuk agar dapat dilihat, dikerjasamakan, ditopang, didukung oleh para korporat kontraktor supplier tadi. Nah, itulah Tender Indonesia. Melalui tenderstripindonesia.com, silakan bisa dilihat ya. Tapi ini untuk info-info proyeknya adalah berbasiskan membership. Dari tahun 2000 ya kami melayani. Lanjut. Berdasarkan pemahaman kami akan industri ini, maka kami melihat bahwa supplier yang sukses, kontraktor yang sukses itu kalau dia memiliki 5 hal. Pertama, dia tahu info proyek. Dia paham info-info proyeknya. Dia paham tendernya kapan, di mana, apa keperluannya. Dan kedua, dia memiliki networking layaknya bisnis ya, memiliki networking, akses kepada proyek-proyek tersebut. Namun info dan networking ini akan sia-sia kalau perusahaan tersebut tidak memiliki pekerja yang capable, pekerja yang mumpuni, yang profesional, yang berwawasan. Dan kemudian dalam melakukan usahanya, maka harus memiliki perizinan yang lengkap ya di sektor masing-masing, di sektor migas, di sektor tambang, di sektor konstruksi, dan juga terakhir adalah harus siap dengan pendanaan untuk merealisasikan proyek tersebut. 5 hal ini mulai info proyek, networking, pekerja yang capable, perizinan yang lengkap, dan pendanaan yang siap untuk mendukung itu ada dalam ekosistem Tender Indonesia. Ada semua di situ. Khususnya untuk pekerja yang capable ya hari ini merupakan bagian yang kami sebut sebagai Tender Academy. Lanjut. Kami mendapatkan data penting bahwa pada tahun 2019 terdapat 1,77 juta orang
mahasiswa baru ya, angkatan baru. Artinya nantinya 1,77 juta juga inilah yang akan menjadi calon cendekiawan muda ketika dia tamat. Dan pada tahun 2017 kami juga mendapatkan angka ada 4.504 unit perguruan tinggi yang terdiri dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi keagamaan, dan perguruan tinggi berbasis kedinasan. Jadi ada banyak di Indonesia, dari 4.504 dengan 1,77 juta orang pada tahun 2019. Artinya, melihat pertumbuhan penduduk tahun 2022 akan lebih banyak lagi jumlahnya bertumbuh, paling tidak 1 atau 2%. Lanjut. Kami memiliki mimpi, semangat untuk menyiapkan fresh graduate menjadi tenaga siap pakai. Ya, fresh graduate menjadi tenaga siap pakai. Kita lihat tadi dari video Indonesia Raya betapa Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa yang sudah tersohor sampai ke penjuru dunia, ya. Dan sekarang ada namanya pemberian nilai tambah, hilirisasi. Nah, ini membutuhkan tenaga-tenaga siap pakai. Kalau bukan kita, nanti orang asing yang datang bekerja. Nah, tapi kalau kita tidak menyiapkan diri, ya terpaksalah ekspor atau tenaga itu diimpor. Tentu kita tidak mau. Merupakan tanggung jawab kita semua di sini, para pendidik, para lembaga pendidikan, para pengajarnya, pemerintah, pelaku usaha, untuk kita bersama bergandengan tangan agar dapat menyiapkan para calon cendekiawan muda ini menjadi tenaga siap pakai yang mampu berkarya di Indonesia. Lanjut. Nah, bagaimana bisa supaya tenaga itu siap pakai? Satu hal yang Tender Academy sangat berkompeten adalah memberikan industrial knowledge. Salah satunya melalui kegiatan hari ini, memberikan industrial knowledge, mengupgrade pengetahuan khususnya daripada adik-adik final semester, adik-adik fresh graduate, dan rekan-rekan semua mengenai yang disebut program transisi energi. Karena program ini, menurut kutipan yang saya ambil dari statementnya Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, akan ada investasi 3.500 triliun rupiah proyek. Nah, kalau bukan kita, makanya nanti akan dilakukan oleh orang asing, oleh perusahaan asing. Tentu kita tidak mau hanya menjadi penonton yang nanti hanya membeli listriknya yang berdasarkan renewable energy, tapi kita juga mau ikut ambil bagian dalam mengembangkan, membangun proyek-proyek tersebut. Sehingga kami memiliki kompetensi untuk satu, menghadirkan overview basic operation sektoral industri, memetakan taksonomi, pemetaan akan industri tersebut. Trennya, apa yang ada di industri tersebut. Lingkungan bisnis, peluangnya, serta pemain bisnis di sektor tersebut siapa saja. Dan terakhir juga kami selalu berbagi, mengupdate mengenai jenis-jenis karir apa di sektor tersebut. Seorang tamatan mesin atau elektro, mungkin akan berbeda karirnya ketika dia bekerja di pembangkit listrik, di manufaktur, di perusahaan migas, di perusahaan pemboran, dan lain sebagainya. Walaupun dia sama tamatannya listrik atau tamatan mesin, tapi jenis-jenis karirnya jalannya bisa berbeda-beda. Lanjut. Ilustrasinya begini. Perguruan tinggi itu menghasilkan fresh graduate laksana mesin yang prima. Sementara sektor industri, pemakai tenaga itu adalah laksana roda yang berputar kencang di aspal. Tender Academy ingin hadir sebagai satu as kecil, as yang menghubungkan putaran tinggi mesin, menghasilkan putaran tinggi di roda ban di aspal. Jadi Tender Academy tidak menghasilkan mesin-mesin fresh graduate, itu adalah tugas para pendidik di perguruan tinggi, tapi kami hanya menghasilkan as, sehingga kinerja putaran mesin, pengetahuannya didapat di teori, silabus di kampus, bisa menjelma menjadi kinerja yang namanya tadi adalah siap pakai, berkarya di dunia real kerjaannya. Lanjut. Nah, inilah yang kami lakukan. Kami melakukan serial kuliah umum. Hari ini adalah perdana, dan puji Tuhan, alhamdulillah Pak Joko Siswanto telah berkenan untuk hadir berbagi bersama kita dalam kuliah umum perdana hari ini, Tender Academy, yang menurut catatan kami hampir dihadiri oleh perwakilan daripada 100 perguruan tinggi se-Indonesia, ya, masih tetap berdatangan sampai saat ini. Terima kasih atas kehadirannya, karena misi kami juga menghadirkan pengetahuan meluas, Indonesia setara, Indonesia tumbuh,
Indonesia tangguh. Indonesia tidak hanya Jakarta, Indonesia tidak hanya Jawa, tapi Indonesia adalah seluas-luasnya Indonesia dengan berisi para pemuda-pemuda yang kita dorong agar memiliki wawasan layaknya cendekiawan yang sebenar-benarnya. Selain kuliah umum, kami juga menghadirkan pelatihan dan kembali lagi via online biar bisa menjangkau seluas-luasnya. Lanjut. Jadi, nah, ini kuliah umum. Inilah kuliah umum ya. Sektornya banyak sekali. Kami memiliki mimpi mungkin menghadirkan sampai dengan 100 kuliah umum per tahun. Ada sektor energi konvensional, energi terbarukan, serial pertambangan, serial peluang karir Go International minggu depan ya, Rabu depan kami akan menghadirkan seorang yang pernah menjadi expert di New York. Dia akan bercerita bagaimana peluang tenaga kerja Indonesia mendunia. Kita tidak lagi hanya ingin mengirim TKI dan TKW. Indonesia sudah lebih dari 70 tahun merdeka, sudah selayaknya mengirim tenaga-tenaga kerja expert, dan itu sebenarnya merupakan peluang dari semua perguruan tinggi di Indonesia untuk berkiprah. Triknya bagaimana? Trennya bagaimana? Sehingga kita bisa memiliki daya saing di luar negeri. Seperti Korea, seperti Jepang yang mengirimkan expertnya ada di mana-mana. Saatnya Indonesia juga, tidak hanya di sektor migas yang kita dengar banyak berkiprah di Timur Tengah, tapi juga sektor-sektor lainnya. Sektor lingkungan hidup, sektor digitalisasi, sektor agro, maritim, layaknya tenaga-tenaga muda kita mestinya memiliki daya saing untuk juga bekerja di luar negeri. Kembali lagi, sehingga tidak hanya sebagai mengirim TKI, mengirim TKW, tapi kita mulai memikirkan untuk mengirim expert-expert kita. Yaitu suatu impian, tapi impian yang bisa dilakukan kalau kita konsisten dan kita mau. Saya sangat yakin akan hal itu. Lanjut. Nah, kalau ini adalah pelatihan ya. Kalau tadi kuliah umum, ini pelatihan. Bedanya apa? Kalau kuliah umum itu complementary. Kami berbicara perguruan tinggi, sifatnya adalah free, tidak berbayar. Namun kalau pelatihan itu karena kami harus menghadirkan expert-expert, guru-guru yang bersertifikasi dan lain sebagainya, maka ini tergantung modul, tergantung paket, ada harganya. Ya, ada yang harganya katakanlah 250.000, ada yang 500.000, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, tergantung daripada sektornya apa. Karena tidak hanya satu sektor, tapi multi sektor. Ini pelatihan. Tapi kalau kuliah umum bersifat free, bekerja sama dengan kampus-kampus untuk tadi menciptakan as roda yang kencang memutar tenaga kerja Indonesia siap pakai. Lanjut. Nah, ini kami juga memiliki apa yang disebut sebagai database. Para peserta pelatihan, para peserta kuliah umum, kami simpan CV-nya karena kami berasal dari Tender Indonesia yang merupakan fasilitas untuk 3.800 korporat sejak tahun 2000, mereka selalu membutuhkan tenaga-tenaga kerja, khususnya tenaga fresh graduate. Kami simpan sebagai database, ya, ada linknya, ada profilnya untuk kami tawarkan ke mereka. Lanjut, halaman berikutnya. Jadi sifatnya bukan lagi posting lowongan kerja, tapi kami memposting tenaga-tenaga Indonesia yang sudah mengikuti kuliah umum, yang sudah mengikuti pelatihan yang dilakukan Tender Academy untuk dilihat oleh para perusahaan sehingga mereka bisa memilih, menseleksi. Karena selama ini mereka sering mengeluh ketika buka posting lowongan dengan spesifikasi tertentu. Kemudian yang datang kadang-kadang macam-macam spesifikasinya. Diminta orang teknik, yang datang orang akunting. Diminta orang komputer, yang datang orang mesin. Ya. Nah, kalau mereka yang mencari sendiri, mereka melihat mereka window shopping, istilahnya, di database yang kami miliki, mereka akan bisa menseleksi. Saya mau cari yang penampilannya seperti apa. Saya mau mencari yang sertifikasinya seperti apa. Yang punya kursusnya apa saja. Ya, lanjut. Bahkan database tersebut juga kami cross promotionkan ke halaman-halaman yang ada pengumuman tender, sehingga ketika perusahaan itu mengakses informasi tender dalam sistem tenderindonesia.com, mereka otomatis melihat tenaga-tenaga Indonesia ini. Nah, jadi mereka didatangi oleh para tenaga fresh graduate. Bukan lagi mereka mencari, bukan lagi mereka mengumumkan, tapi mereka didatangin, push sistemnya. Ini yang mungkin dikenal dengan sistem digital 4.0 ya, ketika berita mendatangi kita nggak nyari tapi dia datang beritanya. Datang nongol di WA kita, datang nongol di sosmed kita. Nah, seperti inilah yang kami dorong supaya fresh graduate ini memiliki kans sehingga perusahaan-perusahaan itu bisa melihat bahwa
ini mungkin bisa saya hire, ini mungkin bisa saya interview, ini mungkin cocok untuk saya perkerjakan. Lanjut. Nah, ini kami promosikan dalam bentuk banner ya, kami buatkan sertifikatnya, kami promosikan dalam bentuk banner biar tenaga fresh graduate ini bisa profesional ya, belajar profesional dari awal, tampil percaya diri. Yang diperlukan oleh kita semua ini adalah khusus fresh graduate ada sebagai bangsa yang percaya diri. Percaya bahwa kita memiliki kemampuan, percaya bahwa kita memiliki nilai. Nah, itu dimulai dari awal dari para fresh graduate harus tampil profesional. Lanjut. Nah, ini sertifikatnya. Semua peserta general lecture yang disebut sebagai kuliah umum akan mendapatkan sertifikat seperti ini ya, desainnya seperti ini, e-certificate ya. Lanjut. Kalau pelatihan akan mendapatkan sertifikat seperti ini nuansanya ya. Ada disebutkan kemampuannya sebagai apa, mata ajarnya apa di sini sertifikat. Ini untuk pelatihan, kalau tadi untuk kuliah umum. Lanjut. Nah, ini contohnya kita juga punya acara TV sebagai informasi aja. Kita punya acara TV yang tayang di 12 stasiun TV daerah. Kalau Bapak Ibu dengar hari ini adalah TV digital. Salah satunya kami memiliki frekuensi untuk lelang TV digital dan kami akan tayang ini kemarin di Bandung. Kita akan membicara mengenai betapa kekayaan geologi Indonesia itu luar biasa ya. Jadi kita akan bikin serial untuk bicara dengan Badan Geologi bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dengan kekayaan alamnya dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini sedikit promo acara TV kami ya. Silakan diputar. Serial How to Make the Things adalah tayangan edukasi tentang aneka kegiatan industri di Indonesia. Penuh dengan liputan petualangan seperti pemboran geotermal, lapangan offshore migas, penambangan emas, penambangan dan angkutan batu bara, pembangkit listrik, peleburan nikel, penambangan timah, pabrik senjata, galangan kapal, pabrik pesawat, pabrik kabel, pabrik pipa, pabrik keramik, dan masih banyak lainnya. Bersama host Tito Loho, semuanya disajikan secara menghibur dan mendidik. Semua ini ada dalam serial How to Make the Things hanya di A-Channel. Lanjut, next. Nah, ini kartu nama saya, nomor handphone saya silakan dicatat ya kalau berkenan. Ini saya sih welcome 24 jam, kalau mau kontak silakan hubungi saya kalau ada ide di daerahnya, apalagi ini kan kampusnya meliputi nasional ke daerah-daerah. Ke Ternate tadi Mas Adi Wicaksono mengatakan saya pernah ke Ternate, bagi saya itu merupakan kota atau daerah yang paling indah di Indonesia. Banyak yang mengatakan Bali begitu indahnya, Pulau Dewata, tapi saya secara pribadi saya jatuh cinta di Ternate karena bagi saya itu kota yang amazing, yang luar biasa indahnya ya. Saya pernah ke sana sekali. Mungkin ingin kembali ke kota itu Ternate ya. Lanjut. Nah, itu kira-kira ini adalah ekosistemnya, itu ada paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kuliah umum ini, perdana ini, dapat memberikan manfaat, wawasan, dan bukan merupakan akhir, tapi merupakan awal dari upaya kita bersama untuk menuju Indonesia Jaya, berbasiskan tenaga-tenaga muda Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tito. Kita beri dulu applause buat Pak Tito, kuliah umum perdananya.